Oke, jadi sebelumnya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hatma, untuk berikutnya yaitu terkait kelompok kami, kelompok 21 tentang judul presentasi menyusun prosedur penanganan insiden keamanan siber. Nah, ini untuk anggotanya ada Maulana dengan RP 010, Atala Barka dengan RP 018, saya sendiri Fidel dengan NRP 063, terus Nabil dengan NRP 087. Jadi pendahuluan nih tentang materi ini, apa itu insiden keamanan siber. Jadi insiden keamanan siber adalah suatu kejadian yang dapat membahayakan kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan sistem dan informasi. Nah, contohnya itu ada serangan malware, pencurian data, akses tidak sah, dan denial self-service attack atau DOS. Nah, mengapa pentingnya menyusun prosedur? Nah, pentingnya itu karena untuk mengurangi risiko dan kerugian, lalu meningkatkan kecepatan dan efisiensi dari penanganan, lalu memastikan akuntabilitas dan dokumentasi dalam setiap tindakan. Nah, untuk identifikasi proses bisnis penanganan insiden siber, yang pertama ada terkait standar dan best practice penanganan insiden keamanan siber yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan model operasi dan rancangan kapabilitas Security Operations Center atau SOC. Nah, untuk penjelasannya sendiri, proses identifikasi itu akan dimulai dengan meninjau bagaimana struktur organisasi menjalankan fungsi keamanannya. Apakah dia sudah memiliki SOC internal, apakah menggunakan layanan pihak ketiga atau third party, dan sejauh mana kapabilitas untuk monitoringnya. Nah, kita perlu untuk memilih standar acuannya, itu seperti ada NSTSP 861, lalu ISO EC 27035, dan SANS Incident Handlers Handbook. Nah, best practice ini harus sesuai dengan budaya organisasi, anggaran, dan kesediaan untuk SDM-nya. Nah, untuk contohnya, misalnya organisasi kecil mungkin tidak terlalu butuh full SOC 24/7 atau 24 jam 7 hari, tapi tetap bisa menerapkan respon cepat berdasarkan prioritas risikonya. Nah, berikutnya ada tentang rekomendasi perubahan proses bisnis disusun berdasarkan laporan operasional dan daftar pembelajaran atau lesson learned. Nah, evaluasi pasca insiden harus dikumpulkan dan didokumentasikan. Lalu, laporan operasional dari SOC, log system, tiket insiden, respon, dan hasil RCE menjadi bahan masukan perubahan proses. Lalu daftar pembelajaran digunakan untuk memperbaiki dari SOP yang kurang efektif atau terlalu lambat. Nah, contohnya jika ada waktu tanggapan insiden yang lebih dari 2 jam karena approval yang berlapis, maka prosedur approval harus diubah agar lebih agile. Lalu untuk proses bisnis penanganan insiden keamanan siber ditentukan berdasarkan standar dan best practice. Nah, proses bisnis dalam konteks insiden siber mencakup kegiatan teknis seperti deteksi, analisis, sampai non-teknis, yaitu ada komunikasi dan pelaporan. Lalu untuk stepnya ada preparation, detection analysis, containment, eradication, recovery, dan lesson learned. Nah, ini ditentukan dalam bentuk dokumen atau diagram alur yang mencerminkan SOP nyata. Misalnya ada bila ada serangan ransomware, siapa yang boleh menonaktifkan server, lalu apakah pelaporan ke regulator termasuk dalam proses bisnis. Kedua, terkait identifikasi prosedur yang dibutuhkan dalam setiap tahap penanganan insiden. Nah, proses bisnis yang dianalisis berdasarkan tahapan, kewenangan, dan lingkungan-lingkupnya dibagi menjadi beberapa. Nah, setiap tahap perlu dianalisis satu persatu. Contohnya misal, ada tahap deteksi itu siapa yang akan memonitoring dan tools apa yang dipakai. Lalu untuk tahap respon, siapa yang bisa mengisolasi dari jaringan. Lalu untuk kewenangannya, tim TI atau tim teknologi informasi boleh mengakses sistem, tapi keputusan shutdown-nya butuh manajemen. Lalu untuk ruang lingkup harus didefinisikan, apakah semua unit itu terkena insiden atau hanya pada sistem tertentu. Lalu untuk kebutuhan ragam prosedur pada setiap tahapan proses bisnis dapat diidentifikasi berdasarkan standar dan best practice. Nah, seperti setiap tahap pasti punya kebutuhan prosedur spesifik. Contohnya seperti deteksi ada SOP untuk pemeriksaan log dan notifikasi awal. Lalu analisis ada SOP untuk trace insiden. Lalu respon ada SOP untuk isolasi sistem. Dan recovery ada SOP untuk restore dan backup. Lalu untuk standar seperti NIST, menyediakan template tahapan dan tugas dari setiap peran tersebut. Best practice ini akan menyarankan dokumentasi digital seperti runbook atau playbook. Lalu untuk langkah-langkah penanganan insiden keamanan siber yang diidentifikasi berdasarkan ruang lingkup prosedur yang telah ditentukan.
Langkah-langkahnya harus berdasarkan hasil analisis sebelumnya, seperti apa skenario yang bisa terjadi, misal ada DDoS, malware, data leak, dan sebagainya. Lalu prosedur harus dibuat berdasarkan insiden yang paling umum. Yang kedua ada tentang setiap langkah yang disusun secara sistematis. Jadi dari notifikasi, eskalasi, pengambilan keputusan, lalu dokumentasi dan penutupan insiden. Terakhir ada terkait kewenangan dan kebutuhan dalam prosedur diverifikasi kepada pihak yang berwenang dan prosedur yang disusun berdasarkan langkah-langkah yang sistematis dan pemberian kewenangan yang jelas. Nah, setiap tindakan dalam SOP itu harus memiliki aktor atau peran yang jelas. Jadi siapa yang harus atau boleh mengambil tindakan, lalu ada siapa yang harus diinformasikan. Contohnya seperti isolasi server harus diverifikasi oleh kepala unit TI, bukan stafnya. Lalu struktur wewenang harus ditampilkan melalui RACI matrix. Lalu kemudian terkait prosedur harus ditulis layaknya panduan operasional yang berisi judul SOP, tujuan, lingkup, aktor, alat bantu, dan alat kerja. Nah, penggunaan diagram seperti flowchart dapat mempermudah untuk eksekusinya di lapangan. Tujuannya agar saat insiden terjadi, semua tim bergerak dengan cepat dan tanpa kebingungan. Ini untuk studi kasusnya seperti ini. Misal ada kasus tentang serangan phishing pada email karyawan. Nah, yang pertama dilakukan adalah deteksi insiden. Nah, situasinya seorang karyawan melaporkan bahwa ia menerima email yang mencurigakan yang tampak seperti dari Departemen Keuangan dan meminta untuk mengklik tautan dan login ke sistem internal. Nah, tindakan yang dilakukan yaitu karyawan harus segera untuk melaporkan ke tim IT untuk melakukan sistem tiket. Lalu, sistem keamanan email atau email gateway juga akan mendeteksi anomali dan menandai email tersebut sebagai ancaman atau bahaya. Yang kedua ada klasifikasi dan prioritas insiden. Nah, analisis awalnya adalah insiden yang diklasifikasikan sebagai phishing attempt termasuk dalam kategori ancaman tinggi karena menargetkan sebuah kredensial. Lalu insiden dikategorikan sebagai priority tinggi karena bisa berdampak langsung pada integritas dan akses sistem. Yang ketiga untuk analisis insiden, langkah-langkahnya ada tim keamanan siber memeriksa header, email, tautan buaya, dan domain pengirim. Lalu ditemukannya bahwa domain pengirim adalah palsu atau spoof domain. Kemudian akan dilakukan audit sistem menunjukkan bahwa satu akun karyawan telah masuk dari IP luar negeri setelah membuka email tersebut. Lalu untuk tindakan responnya, yang langkah responnya ada akun yang terdampak harus segera dikunci dan kredensialnya untuk direset. Lalu email phishing akan diblokir dan dihapus dari semua inbox dari pengguna lainnya. Lalu untuk firewall dan endpoint detection diperbarui dengan signature email tersebut. Kemudian untuk pemulihan sendiri, akun yang terdampak akan diaktifkan kembali setelah pengujian dari keamanan. Tindakan ditemukan adanya penyusupan lebih lanjut ke dalam sistem. Lalu dilakukannya juga edukasi. Kemudian untuk dokumentasi dan evaluasi, semua langkah dan waktu tanggapan harus dicatat dalam sistem pelaporan insiden. Root cause analysis atau RICA dilakukan dan hasilnya akan disimpan dalam repositori dokumentasi keamanan. Lalu yang terakhir untuk pelaporan, ringkasan dari insiden pelaporan akan dilaporkan ke manajemen dan unit untuk compliance. Lalu laporan disiapkan untuk dilaporkan ke regulator eksternal jika diperlukan oleh regulasi seperti contohnya ada PP nomor 71 tahun 2019 tentang SPBE. Sekian, terima kasih.